Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, senang sekali Muhammadku channel masih bisa kembali hadir di layar kaca Anda. Semoga iman dan Islam tetap melekat di hati kita semua. Sahabat Muhammadku, zaman yang sedang dijalani kita saat ini merupakan zaman yang syarat akan fitnah. Banyak pesan Nabi Muhammad SAW mengenai fitnah akhir zaman yang sangat cocok menggambarkan zaman yang sedang kita lalui saat ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi harinya beriman dan di sore harinya telah menjadi kafir, atau sorenya masih beriman dan pagi harinya telah menjadi kafir, menjual agamanya dengan gemerlap dunia." Hadis riwayat Muslim. Fenomena zaman yang telah melanda kita saat ini merupakan zaman di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang-orang beriman. Siapa di antara mereka yang terseret arus besar, dan siapa di antara mereka yang mampu teguh dan sabar dalam menghadapi arus besar fitnah akhir zaman tersebut. Sahabat Muhammadku, dengan melihat realita derasnya arus fitnah akhir zaman saat ini, tidak ada pilihan bagi orang yang beriman melainkan berusaha dengan mujahadah puncak untuk bisa teguh di atas agama Allah yang telah diyakini kebenarannya dan telah diyakini pula akan mengantarkan siapa saja yang menitih di atasnya, yaitu kepada jannah Allah Azza wa Jalla. Menurut Ibnu Arabi, pengertian fitnah yaitu fitnah bermakna ujian, fitnah bermakna cobaan, fitnah bermakna harta, fitnah bermakna anak-anak, fitnah bermakna kekafiran, fitnah bermakna perselisihan pendapat di antara manusia. Dikutip dari Linasul Arab, Ibnu Matsur Al-Ifriqi juz 13. Sahabat Muhammadku, lalu bagaimanakah cara kita bisa melewati arus dan badai fitnah akhir zaman ini sehingga akan mengantarkan kita kepada ujung yang membahagiakan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah. Seorang muslim hendaklah kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa meminta perlindungan kepadanya dalam menghadapi fitnah akhir zaman tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Nabi SAW biasa meminta perlindungan dengan membaca, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka dan siksa neraka. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur dan siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kekayaan, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5899. Yang kedua, bersabar saat menghadapinya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, tidak ada obat bagi fitnah kecuali sabar, karena sabar merupakan penempa seseorang dan pembersih dirinya dari dosa, sebagaimana pembakaran merupakan tempaan untuk menghasilkan perhiasan emas dan perak. Fitnah itu bagaikan tempaan untuk menghasilkan seorang mukmin yang jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Seorang mukmin tidak akan dibiarkan menikmati keimanannya tanpa terlebih dahulu diberikan ujian dan cobaan atau fitnah. Dengan itu akan diketahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan,
Kami telah beriman kepada Allah, sedang mereka tidak diuji lagi. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Yang ketiga, bersegera melakukan ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ketaatan dan bersegera menuju beribadatan kepada Allah merupakan faktor besar yang mendukung seorang mukmin bisa teguh menghadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Imran ayat 133. Dan yang keempat, memohon kematian yang baik. Maka usaha yang paling baik bagi seorang mukmin adalah memohon kepada Allah agar bisa diberikan kematian yang baik, yaitu mati dalam keadaan teguh di atas agama Allah. Karena mati dalam keadaan Islam itu lebih baik daripada hidup kehilangan iman. Sebagaimana juga Ibunda Maryam berkata yang diabadikan dalam Al-Quran, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Quran Surat Maryam ayat 23. Sesungguhnya Ibunda Maryam takut akan omongan atau cemoohan manusia. Ia juga takut kalau tidak kuat berpegang kepada agama Allah dan bersabar atas ujian di dalamnya. Oleh karena itu, ia meminta kematian kepada Allah sebelum fitnah itu datang. Sahabat Muhammadku, di era perkembangan zaman inilah memang banyak sekali fitnah dan godaan-godaan yang seakan-akan telah membayang-bayangi kita, seperti dikutip dari naskah kuno Raden Ngabehi Ranggawarsita atau lebih dikenal dengan sebutan Ronggo Warsito, yang berisi, "Saiki jamane jaman edan, yen ora edan ora keduman. Sak bejo-bejone wong kang edan, isih bejo wong kang eling lan waspada." Yang artinya, sekarang zamannya zaman gila. Kalau tidak gila, tidak dapat bagian. Seberuntung-beruntungnya orang yang gila, masih lebih beruntung orang yang selalu ingat dan selalu waspada. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, demikian ulasan tentang menghadapi fitnah akhir zaman versi Muhammadku Channel. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Ta'ala memberi kepada kita kekuatan untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, serta melindungi kita semua dari pedihnya fitnah akhir zaman ini. Amin amin ya robbal alamin.